Halo Book Club, selamat datang di video seri tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan informasimu. For your information, video tutorial ini akan terdiri dari 4 bagian. Pada bagian ini, kamu akan belajar untuk mengevaluasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi informasi kepada teman-teman nih. Setelah teman-teman menyimak dan mempraktekkan materi yang ada di modul 1 dan 2, mestinya kalian sudah mendapat banyak informasi dari beberapa sumber informasi. Nah, tahapan selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengevaluasi beberapa informasi tersebut. Kalian sudah tahu belum nih, apa itu evaluasi informasi? Jadi, evaluasi informasi adalah sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan evaluasi atau proses analisis terhadap suatu informasi serta sumbernya. Skill evaluasi ini sangat penting loh teman-teman, karena teman-teman bisa menentukan informasi mana yang terbaru dan relevan dengan kebutuhan kalian. Tentunya, skill evaluasi ini harus dilatih supaya teman-teman lebih bijak dalam memilih informasi. Lalu, bagaimana sih metode atau cara yang harus dilakukan? Yuk, cari tahu lebih lanjut di video ini. Teman-teman sudah pada tahu kan, sumber informasi bisa diperoleh dari mana saja. Baik itu dari jurnal, website, buku, dan lain-lain. Teknik atau cara evaluasi informasi dari setiap sumber informasi kurang lebih mirip antara satu dengan yang lain. Nah, ada satu metode evaluasi informasi yang bisa teman-teman pakai nih, yaitu CRAP. Apa sih metode CRAP itu? CRAP metode atau metode CRAP adalah metode evaluasi informasi yang dikembangkan oleh pustakawan, yaitu Sarah Blakeslee di Merriam Library California State University, Chico. CRAP merupakan singkatan dari C. Currency, R. Relevance, A. Authority, A. Accuracy, P. Purpose. Metode ini berisikan beberapa pertanyaan tes dalam setiap poinnya yang bisa teman-teman gunakan untuk evaluasi kebutuhan informasi kalian nih. C. Currency, atau kebaruan dari suatu informasi. Nah teman-teman, ketika melakukan evaluasi informasi, cek dulu nih tentang kebaruannya. Dalam metode ini, teman-teman bisa menggunakan beberapa pertanyaan untuk mengecek kebaruan dari suatu informasi. Contohnya, kapan informasi tersebut dipublikasikan atau diposting, apakah informasinya sudah diperbarui atau direvisi? R. Relevance, atau relevansi pentingnya informasi untuk kebutuhan teman-teman. Untuk menentukan informasi relevan atau tidak, teman-teman bisa nih menggunakan beberapa contoh pertanyaan tes berikut ini. Apakah informasi tersebut berhubungan dengan topik teman-teman? Siapa audien yang dituju? Apakah teman-teman merasa tenang ketika akan memilih dan mengutip informasi tersebut? A. Authority, atau kewenangan atau penulis. Salah satu hal penting yang teman-teman bisa perhatikan ketika menyeleksi informasi adalah penulis. Karena penulis menjadi pemegang tanggung jawab terbesar dalam membuat informasi tersebut. Nah, beberapa contoh pertanyaan dari metode ini mungkin bisa membantu teman-teman dalam melakukan evaluasi informasi di bagian penulis. Siapa penulis atau penerbit atau sumber? Apakah penulis memenuhi syarat untuk menulis topik tersebut? Apa kredensial penulis atau afiliasi organisasinya? Apakah ada informasi kontak? A. Accuracy atau akurasi dari suatu informasi. Berisikan tentang keakuratan dan kebenaran dari informasi. Nah, teman-teman bisa cek lagi nih informasi yang teman-teman sudah dapatkan dengan melihat seberapa akurat informasi tersebut. Beberapa contoh pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan. Dari mana informasinya berasal? Apakah informasi tersebut didukung oleh bukti? Apakah informasi telah ditinjau atau dirujuk? Apakah ada kesalahan ejaan, tata bahasa, atau kesalahan ketik? P. Purpose, atau tujuan informasi tersebut diciptakan.
Banyaknya informasi juga berasal dari berbagai macam bentuk tujuan tertentu, misalnya mendukung propaganda, promosi produk atau jasa, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa nih mengetahui tujuan penulis dari beberapa contoh pertanyaan berikut. Apa tujuan dari informasi tersebut? Apakah untuk memberi informasi, mengajar, menjual, menghibur atau membujuk? Apakah penulis menyatakan maksud atau tujuannya dengan jelas? Apakah informasi itu fakta, opini, atau propaganda? Gimana teman-teman? Sudah paham belum nih cara melakukan evaluasi informasi? Jangan lupa buat dicoba ya, dan semangat terus latihannya. Semoga informasi yang diperoleh dapat kamu manfaatkan dalam mengembangkan komunitas baca ya. Eits, tapi tidak sampai sini saja. Setelah ini akan ada video lain yang wajib disimak. Stay tune dan jangan lupa follow akun official kita buat info selanjutnya.